Shalom. Puji nama Tuhan, pada kesempatan ini saya selaku hamba Tuhan, Pendeta Dr. Alman Manik MTH, bersyukur hari ini mendapat kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan yang terdapat di dalam Kitab Roma pasal 12 ayat 1 dan 2 dan ayat yang ke-7, dan pembacaan yang kedua Yohanes pasal 4 ayat 24 dan 25. Saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, firman Tuhan yang terdapat di dalam Roma pasal 12 ayat pertama dikatakan, "Karena itu, saudara-saudaraku, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna." Pembacaan yang kedua yang terdapat di dalam Yohanes pasal 4 ayat 24 dan 25. "Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran." Jawab perempuan itu kepadanya, "Aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila Ia datang, Ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami." Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, Rasul Paulus menasihatkan kepada jemaat di Roma yang berkata, "Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu." Yang saya garis bawahi di sini adalah satu kata, yaitu mempersembahkan. Di dalam bahasa Yunani disebut kata parastesas, dari akar kata parastemi. Kalau kita menggali lagi secara dalam, kata mempersembahkan ada satu huruf P di situ, karakter P, kata mempersembahkan, yaitu lahirlah karakter P yang pertama, yaitu penyerahan hidup, yang disebut tadi di dalam bahasa Yunani parastesas, yang artinya mempersembahkan seluruh kehidupan ini, mulai dari ujung rambut kita sampai ujung kaki, termasuk tubuh jiwa kita persembahkan hanya kepada Tuhan. Rasul Paulus menegaskan dalam ayat-ayat ini supaya jemaat di Roma pada masa itu mereka sungguh-sungguh harus mempersembahkan tubuhnya kepada Tuhan sebagai persembahan yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Jadi karakter P yang pertama adalah kata penyerahan hidup secara totalitas. Karakter P yang kedua, kita akan melihat dalam Yohanes pasal 4 ayatnya yang ke-24 secara khusus. "Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya di dalam roh dan kebenaran." Tolong garis bawahi kata menyembah. Kata menyembah akan lahir dari situ satu karakter P yang pertama, yaitu penyembahan. Di dalam bahasa Inggris disebut worship, atau di dalam bahasa Yunaninya dipakai kata proskuneo. Supaya bagaimana orang-orang percaya harus menyembah Tuhan yang benar, bukan menyembah ilah-ilah zaman, bukan menyembah kepada hal-hal yang sifatnya duniawi, tetapi menyembah kepada Tuhan Yesus itu sendiri. Perempuan ini berkata, saudara-saudaraku, dikatakan di dalam ayat 19, kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu berkatakan bahwa Yerusalem telah tempat orang menyembah.
Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Saudara-saudaraku, perempuan ini sedang bercakap-cakap dengan Tuhan. Dia bilang, mulai hari ini bukan lagi engkau menyembah di gunung ini, bukan lagi kau menyembah di sini dan di situ, tetapi mulai hari ini kau harus menyembah Saya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara-saudaraku, akhir-akhir ini di seluruh dunia, di Indonesia, di tanah Papua, di Papua Barat, di mana-mana, ada banyak orang bukan lagi menyembah Tuhan, tetapi menyembah kepada hal-hal yang lain sifatnya. Bisa datang kepada gunung-gunung, bisa datang menyembah ilah-ilah, bisa menyembah kepada gua-gua. Tetapi firman Tuhan di sini, saudara-saudaraku, Tuhan bilang kita harus menyembah Tuhan. Dipakai kata Yunani tadi adalah proskuneo, menjadi pusat kita, penyembahan kita adalah Tuhan itu sendiri. Menyembah di dalam pneuma dengan alitia, menyembah di dalam roh dan kebenaran, itulah yang kita harus lakukan sebagai orang-orang percaya. Oleh sebab itu, karakter P yang kedua tadi adalah penyembahan. Lalu karakter yang ketiga, kita akan melihat di dalam ayat Roma pasal 12 ayat yang kedua, dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Kata yang penting di sini, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasih dimanapun saudara-saudara berada, kata yang penting di sini dipakai kata berubah. Dari akar kata dalam bahasa Yunaninya dipakai kata metamorphose. Saudara-saudaraku, dari karakter P yang saya temukan di sini, dari kata berubah adalah perubahan. Jadi perubahan sangat penting, sangat perlu untuk dipahami setiap orang percaya. Kita mau berubah, tentu kita dengan perubahan itu sendiri akan mendatangkan sukacita bagi kita, bagi saudara-saudara dengan saya. Dan perubahan itu dikerjakan dari dalam diri kita, bukan dari luar. Itulah sebabnya Rasul Paulus jelaskan kepada jemaat di Roma, saudara-saudaraku, dia katakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, kosmos ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Artinya perubahan itu harus dikerjakan dari dalam. Roh Kudus mengerjakannya di dalam kehidupan kita. Dengan perubahan itu, maka mindset kita, pola pikir kita, tindakan kita harus sesuai dengan pikiran, pernyataan iman kita, tindakan kita, kelakuan kita. Karena kalau kita mau berubah, berarti kita harus sesuai juga tindakan perkataan kita. Perubahan itu tentu tidak bisa dibuat sendiri-sendiri. Perubahan itu kita mengundang kuat kuasa Roh Kudus supaya dia merubah kita. Dengan perubahan itu, maka kita mampu membedakan manakah yang berkenan kepada Allah dan mana yang tidak. Persekutuan orang-orang percaya yang dikasihi oleh Tuhan, tentu di abad ke-21 ini kita merindukan supaya keluarga kita ada perubahan, suami kita ada perubahan, istri kita ada perubahan, anak-anak kita ada perubahan. Begitu banyak problematika yang kita hadapi di tengah-tengah masyarakat. Ada jatuh bangun anak-anak generasi muda. Oleh sebab itu saya mengharapkan kepada kita semua sebagai orang-orang percaya, mari kita berubah karakter kita, sifat kita, tindakan kita, perilaku kita. Dengan demikian jemaat itu, kita semua orang-orang percaya diberkati. Karakter yang keempat terdapat di dalam ayat yang ke-7. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Mari kita garis bawahi kata dikatakan melayani. Kata melayani sering kita dengar, tapi dalam kata melayani dipakai dalam bahasa Yunani diakonia, atau dari diakonia, artinya melayani.
Melayani tidak cukup hanya di mimbar, tapi melayani sapu gereja, bersihkan kaca-kaca, juga melalui dompet saudara, uang-uang saudara. Saudara tidak akan pergi pelayanan ke daerah-daerah terpencil. Di tanah Papua ada 14 daerah yang sudah dipetakan, daerah-daerah terpencil di tanah Papua. Saudara tidak akan mungkin turun ke sana melayani, tetapi melalui dompet saudara, melalui duit saudara, melalui juga doa-doa saudara, saudara juga sudah mengambil bagian dalam penginjilan. Oleh sebab itu, kata melayani di sini melahirkan kata karakter P yang keempat, yaitu pelayanan. Pelayanan bukan hanya tugas pendeta, pelayanan bukan tugas evangelis, tapi pelayanan kita semua. Apapun kapasitas kita, apapun profesi kita, ketika kita mampu melayani dengan bidang kita masing-masing, itu adalah pelayanan. Maka saya berharap kiranya kita semua orang-orang percaya yang masih hidup sampai saat ini di abad ke-21 ini, mari dengan keempat karakter P tadi, penyerahan hidup. Yang kedua, karakter P yang kedua, yaitu penyembahan yang berkenan kepada Tuhan. Yang ketiga adalah perubahan. Yang keempat adalah pelayanan. Keempat hal tadi saling bersinergi satu dengan yang lain, saling keterkaitan dengan satu dengan yang lain. Maka dengan demikian saya juga berharap kepada persekutuan gereja-gereja baptis di tanah Papua, mari kita persembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Mari kita persembahkan tubuh kita. Setelah kita mempersembahkan tubuh dan jiwa kita, mari juga kita menyokong pelayanan persekutuan gereja-gereja baptis di tanah Papua. Menyokong bisa melalui memberi dengan uang, bisa mendoakan, dan bisa juga berpartisipasi dengan dukungan moral. Dengan demikian Bapak Ibu, saya yakin persekutuan gereja-gereja baptis tanah Papua akan menjadi berkat bagi dunia ini, terlebih kepada saudara-saudara orang-orang percaya. Tuhan memberkati kita. Maka saya tutup tema khotbah saat ini adalah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Puji nama Tuhan. Shalom. Tuhan memberkati kita. Amin.